kebiasaan kita baca Al-Fatihah dan doa. Mari sama-sama kita mulai. Sebelum kita belajar, sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Pancasila ini manusia, bukan? Manusia. Nah, manusia ini salah satu makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Apa ciri-ciri kalian dikatakan? Mengapa kamu katakan kamu makhluk hidup? Salah satunya apa? Benar? Bagus. Pintar anak itu. Lain lagi, apa lagi? Berbicara. Mendengar. Boleh. Apa lagi? Melihat. Apa lagi? Makan. Ya kan? Kalau nggak makan bagaimana? Lapar, Bu. Ya kan? Nah, berarti makhluk hidup harus memerlukan makanan. Nah, jadi itu semua termasuk ke dalam materi yang kita pelajari hari ini. Apa kita pelajari hari ini? Yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup. Jadi kita tadi, maka tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, ya. Yang pertama, mengidentifikasi makhluk hidup dan benda mati. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengelompokkan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi peristiwa makhluk hidup sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup dan benda mati. Untuk lebih jelasnya, Ibu ingin menampilkan video pembelajaran kita ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nanti Ibu menampilkan videonya, tolong diperhatikan karena nanti di ujungnya nanti ada bertanya. Jadi perhatikan betul-betul, ya. Ini anak-anak makhluk hidup. Pada pertemuan kali ini kita bahas subbab yang pertama dulu ya, yaitu mengenai makhluk hidup dan benda mati. Simak videonya sampai selesai ya. Hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan tadi. Sekarang sama-sama tiap kelompok itu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi Ibu kasih satu kelompok satu. Nah, coba dikerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ini pun kata-kata. Selanjutnya ada yang semangat nggak? Nah, coba dong, biar kita semangat semua, coba bangun dulu semua. Sekarang biar semangat, coba kita buat beberapa gerakan senam. Coba perhatikan, ini seperti itu. Nah, sudah? Buat seperti ini, dengan tangannya. Nah, ke atas. Coba, duduk. Jangan lagi yang duduk, jangan lagi yang semangat. Kerjakan. Nah. Jangan di sini ikan, bukan merapat. Mejanya tidak merapat. Kan itu, ya kan? Ayo, semangat ya. Ini semangat. Kenapa tidak bisa? Kalau mau pasti bisa. Kita nggak ada yang modal kecuali kalau mau belajar semua kita bisa. Ayo.
Ya, kerja sama. Yang kedua, nah ini pada LKPD tadi itu kalian bertanggung jawabkan, ya, bertanggung jawabkan. Coba presentasikan yang kamu hasilkan. Nanti kawan lain dengar dan lihat presentasi kawan. Kalau ada pertanyaan tanya. Kalau mau disanggah apa yang nanti dia sanggah terus, ya? Ada dengar? Ada. Nah, ini kelompok mawar. Coba kelompok mawar duduk presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mawar ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 2. Coba anak-anak ibu berdasarkan hasil kelompok mawar tadi ada yang bertanya nggak? Coba tanya. Nah, ini kelompok Bati ya, coba. Bu, katanya air itu menanti. Kenapa waktu dari kemarin itu bisa mengalir dari air ke bawah? Air katanya benda mati. Kenapa bisa mengalir? Kenapa ya? Waktu banjir kemarin kenapa bisa berpindah, ya kan? Karena dia waktu kita bencana kemarin, air dari mana-mana udah sampai ke balai tanah, ya kan? Nah, sebelum ibu jawab, ada nggak kelompok yang ingin menjawab? Ada? Nah, coba. Air kan benda mati. Tidak mungkin berpindah tempat dari sumur ke ember tanpa bantuan kita. Air benda mati, contohnya dalam sumur, nggak berpindah tempat tanpa bantuan manusia. Berarti air tergolong di dalam benda mati. Nah, ini jawaban dari kelompok mawar. Benar jawabannya. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Mantap jawabannya. Ada yang ingin ditambahkan? Kelompok lain? Ya? Ada yang ingin ditambah? Nah, kenapa dia berpindah tempat? Karena dia sudah melebihi kapasitasnya, sudah banyak sekali dia. Jadi sifat air kalau sudah banyak sudah tidak bisa ditampung oleh tempatnya, dia akan melimpah meluap. Dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, tadi katanya air tadi waktu banjir air pindah, ya kan? Nah, caranya bagaimana kita mengatasinya dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada got nggak di rumah kita? Ada. Coba tengok dalam got itu apa yang banyak? Sampah. Jadi salah satu cara kita biar air nggak meluap keluar, nggak ada terjadi banjir. Jadi kalau ada parit got-got itu kita bersihkan. Jangan kita buang sampah ke dalamnya. Kalau sudah penuh dengan sampah, begitu hujan penuh, nggak ada tempat lagi air, sudah sampah. Makanya terjadi banjir. Makanya di daerah perkotaan itu cepat sekali banjir. Kenapa? Karena got-got itu, parit-parit itu penuh dengan sampah. Bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Menyenangkan nggak? Jadi kesimpulan kita pelajaran hari ini apa? Belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, masalah ciri-ciri makhluk hidup ini kenapa? Nah, ciri-ciri makhluk ini juga dalam Al-Quran juga sudah disebutkan. Surat Al-A'raf ayat 56. Nah, dalam surat Al-A'raf dalam ayat 56 itu apa ditekankan dalam itu? Apa ditekankan dalam Al-A'raf? Dalam surat Al-A'raf itu ditekankan rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang baik, dengan orang yang berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang merusak lingkungan atau membuat maksiat dalam lingkungan. Nah, jadi
itulah kesimpulan kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ya, sebelum Ibu meninggalkan kelas kita di sini provinsi apa? Provinsi Aceh. Ada nggak lagu daerah Aceh? Ada nggak? Jadi sekarang mari kita sama-sama kita menyanyikan minimal berapa baik aja lagu Bungong Jepang. Bisa nggak? Bungong Jepang, Bungong Jepang, dari Aceh. Jadi karena Ibu lihat kalian belajarnya dengan semangat, jadi Ibu kasih oleh-oleh. Oh enggak? Ada nggak mau bukan boleh? Mau Pak, Ibu bagikan. Hadiahnya? Ya. Nah, jadi untuk ke depan Ibu harap kalian lebih semangat lagi. Seperti pepatah Arab. Manjada, wajada. Kalau mau kita buka, nanti kita bikin nanti di kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.